Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan podcast pertama kita Borangan Channel, yaitu ngobrol bareng Borangan. Oke, saat ini kita sedang berada di salah satu bangunan tua. Jadi dulu bangunan ini tuh bekas kantor ya, bekas kantor di mana memang ruangan yang kita pakai untuk podcast ini itu dulunya bekas kantor yang memang sudah lama tidak beroperasional. Konon katanya sih di ruangan ini itu banyak sekali penampakan yang mewujudkan, banyak orang yang sering diganggu lah, atau memang banyak juga yang sering melihat ada sosok-sosok yang berkelebat di sini. Nah, malam hari ini kita akan memperkenalkan diri kita di podcast yang pertama ini. Biar kalian tahu semua siapa sih sendiri kita ini, profil masing-masing dari kita, dan kita juga akan menceritakan apa-apa aja sih yang selama ini kita sudah telusuri di setiap videonya. Kita nanti akan bahas. Oke, Rangga, sehat? Oke. Jadi saya akan memperkenalkan diri saya pertama. Saya Bowie. Saya itu memang dulunya itu penakut orangnya. Saya tuh borangan. Jadi kenapa saya pengen membuat konten seperti ini? Karena ya memacu adrenalin aja, supaya kita terbiasa dengan hal-hal mistis. Semoga saja di kedepan harinya jadi nggak borangan lagi gitu kan. Oke, di samping saya ini sang supranatural itu Mas Rangga. Gimana Mas Rangga? Rangga lahir di mana Mas Rangga? Saya kalau lahir di Garut. Lahir di Garut ya. Besarnya di Bandung. Jadi Mas Rangga ini memang aslinya orang Garut. Jadi buat para orang Garut, halo orang Garut. Nah, Mas Rangga ini memang dulu menguasai ilmu permistikan itu dari umur berapa Mas? Saya awal belajar tuh sekitar umur 21. Umur 21. Sekarang umur? 28. Sekarang umur 28 tahun. Berarti 7 tahun yang lalu ya Rangga menguasai yang seperti ini gitu ya. Menjadi ahli supranatural seperti ini udah 7 tahun. Jadi dulu awalnya seperti apa sih kalau boleh diceritain? Dulu tuh sebenarnya saya nggak ada. Apakah memang turunan enggak atau seperti apa? Sebelum saya mengamalkan satu amalan, saya nggak tahu kalau saya turunan seperti itu. Iya ya. Memang dari keluarga saya, dari ayah saya, terus dari keluarga saya memang bisa semua. Memang bisa, berarti memang turunan ya, turunan. Tapi karena memang selama 7 tahun ini selain turunan juga dengan sendirinya ada bisa nambah lagi kemampuan yang lebihnya lagi gitu ya. Oke. Jadi kalau boleh dijelaskan selama 7 tahun itu pengalaman apa aja sih yang didapat? Kalau awal-awal saya berhubungan dengan mistis ya Mas. Saya pernah di hari terakhir melakukan satu amalan. Kebetulan kan saya wiridan itu di pinggir pintu ya. Di pinggir pintu keluar tuh saya buka. Begitu malam terakhir tuh saya masih ingat jam 2 subuh tuh. Itu ada suara perempuan nangis di pinggir saya. Di pinggir pintu. Di pinggir pintu. Di pinggir di samping saya. Itu pengalaman pertama pada saat. Iya, saya merinding kalau ya. Nah, langsung saya loncat kan. Karena tanggung itu dikit lagi, saya terusin aja. Nah dari situ terus dan udah terbiasa. Sudah terbiasa. Jadi malah kalau misalkan memang sehari-hari ngedenger yang suara nangis atau mungkin melihat sosok-sosok yang terlihat jelas itu udah biasa ya berarti. Udah biasa gitu ya. Nah, oke. Kalau misalkan dari keluarga sendiri, ayah berarti yang memang menguasai gitu ya. Ayah menguasai, lebih jago berarti ya. Yang jago cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh gitu, oke. Jadi mungkin nanti lain kali kita akan coba. Saya sambil rokok ya. Nah, jadi gini, kalau memang
Rangga itu memang selama 7 tahun ini bisa seperti itu, berarti memang kayak semacam selain interaksi gitu ya, selain interaksi yang hal-hal mistis seperti itu tuh bisa dipakai untuk pengobatan juga. Pengobatan bisa. Biasanya itu lebih ke arah pengobatan pembersihan suatu rumah kah, atau misalkan memang ke arah penyakit kah, itu seperti apa itu? Kalau kayak bersihin beberapa penyakit, pernah sih beberapa orang penyakitnya masing-masing. Terus paling seringnya emang pembersihan rumah. Pembersihan rumah, paling sering itu pembersihan rumah ya. Oke. Jadi memang awal mula itu kita tuh lagi silaturahmi ya. Kita tuh lagi silaturahmi pada saat saya nyeletuk pengen bikin satu konten. Cuman yang kepikiran sama saya karena berhubung Rangga itu punya menguasai di bidang mistis, dan saya pun senang untuk penelusuran ke hal-hal yang seperti itu. Jadi akhirnya terbentuklah kita membuat satu konten penelusuran alam gaib ya. Cuman kita memang lebih ke arah penasaran aja ya. Jadi pembuktian aja. Jadi di mana ada satu bangunan tua yang memang katanya banyak orang bilang banyak gangguan gaib lah, banyak yang penampakan yang suka memang mengganggu. Yang disitulah kita akhirnya penasaran, pengen coba cari-cari. Kalau misalkan kena kamera ya syukur, kalau enggak juga ya itu pengalaman buat kita aja gitu kan. Makanya kita memang kadang kalau misalkan di tempat-tempat penelusuran gitu juga kadang kita suka Rangga ya sebetulnya lebih suka nangkepin gitu ya, yang sekiranya energinya jahat ya, yang energi jahat yang bisa membahayakan semua orang banyak gitu kan ya. Biasanya Rangga tangkap, entah itu dimasukin botol atau di gelutan kalau bahasa Sundanya mah ya. Jadi oke. Jadi selama penelusuran kita itu ya Pak ya, kita juga banyak komen-komen atau DM yang masuk, banyak juga yang minta untuk membersihkan di rumahnya gitu kan. Kita diundang untuk supaya kita bisa menerawang, bisa melihat ada sosok-sosok apa sih, karena memang penelusuran kita di tiap-tiap rumah itu rata-rata memang mengganggu ya. Rata-rata memang mengganggu kita ya, kecuali memang kalau misalkan itu penghuninya memang dari dulu dia sudah berdiam diri di situ tidak mengganggu, ya kita diamkan aja gitu. Kecuali memang itu yang benar-benar mengganggu atau mungkin bahkan kiriman gitu kan, nggak tahu. Oke, nah buat para sabor, kalian penasaran juga kan, selain kita berdua di balik layar tuh kita masih ada salah satu tim juga yang dimana mereka juga berjasa atas penelusuran kita setiap malamnya itu. Di sini kita ada kameramen kita yang memang pernah juga masuk ke video kita yang waktu awal-awal ya, gitu ya. Oke, Mas Andris, kita juga kedatangan nih. Jadi kita kali pertamanya kita nginterview Mas Andris nih. Sehat Mas Andris? Oke, nah, oke Sabor. Ini adalah Mas Andris ya. Andris ini adalah kameramen kita yang dimana video pertama kita di Hutan Kota di Bari Bandung. Dia yang lari terbirit-birit. Ini pelakunya. Jadi entah kenapa saya juga tiba-tiba saya pribadi sama Rangga aja kita diem. Ada yang lempar sesuatu, dia tiba-tiba lari dengan sendirinya. Oke, Mas Andris. Mas Andris asli orang mana Mas? Asli saya Garut. Asli Garut juga. Oh berarti masih saudaraan sama Rangga? Ini sepupu saya. Oh sepupuan. Oke. Jadi Mas Andris ini sesepupuan sama Rangga. Lahir di Garut, tapi besar di Bandung.
lahir di Garut, cuman ya besar di Garut juga, besar di sini juga Pak. Jadi Bolak-balik ya. bolak-balik. Kadang di Garut, kadang di Bandung. Gitu. Kalau Mas Andris gimana nih? Sama juga mungkin kalau masih sepupuan ada turunan juga nih. Nyampe nggak dari leluhurnya Rangga nih karena sepupuan nyampe nggak ke Andris ini? Kalau itu mah Pak belum tahu ya. Belum tahu. Nyampe kayaknya. Cuman kalau belajar ya Sedikit belajar ya sama Rangga karena memang mereka sepupuan. Jadi di mana Rangga lagi terus, Rangga juga nggak berhenti sampai di situ aja terus ya. Kalau misalkan untuk belajar mengasah ilmunya terus-terusan gitu. Mas Andri juga ikut belajar ya. Jadi siapa tahu bisa ngelebihin Mas Rangga ya. Oke. Cuman maksudnya ada catatan bahwa saya bukan praktisi. Bukan praktisi ya. Jadi saya sama halnya seperti anak muda lain cuma diberi kelebihan. Oke. Jadi buat para sabor nih. Jadi Rangga itu bukan praktisi atau bukan paranormal ya. Seperti orang-orang katakan. Jadi kita ini memang seperti tongkrongan anak muda yang doyannya cari hal-hal mistis kayak gitu kan, daripada kita nongkrong gak jelas, nongkrong ajeb-ajeb gitu lah. Kita lebih baik yang seperti inilah, ke hal-hal yang goib, hal-hal mistis, lebih seru. Oke, Mas Andris nih, pengalaman apa nih yang Mas Andris dapetin selama kita penelusuran? Pertama, wah banyak banget pelajarannya Mas. Dari jujur ya saya itu cuma orangnya penakut ya, kelihatan dari mukanya sudah penuh penakut. Waktu pertama kita explore aja yang lari duluan saya itu spontan ya Mas ya? Spontan itu waktu Spontan ya? Spontan itu nggak dibuat-buat itu memang benar, takutnya memang benar. Kaget ya? Kaget. Nah, tapi sampai hari ini kalau kita penelusuran masih borangan atau gimana? Ya karena manusiawi ya Mas. Manusiawi ya. Kalau takut ya masih takut. Cuman nggak siapa itu nggak terlalu. Karena udah terbiasa ya. Karena udah terbiasa. Jadi memang saya pun awalnya seperti itu. Tapi lama-lama kesini jadi merasa kayak biasa aja gitu kan. Tapi bukan berarti biasa aja saya nggak takut, tetap kalau yang namanya takut sih tetap takut. Apalagi kalau misalkan pas lagi penelusuran tiba-tiba ada yang langsung di depan muka kayak gitu kan, benar-benar takut. Memang sama-sama manusiawi gitu. Nah, dari Mas Andris ini nih untuk Borangan Channel kira-kira ada masukan atau apa sebagai kameramen? Masukan cuma apa ya Pak? Kalau buat explore alhamdulillah Pak, udah bagus lah. Kalau kita kan tempat-tempat itu, Pak, jujur ya saya kalau pertama ke tempat terus lihat yang itu Pak, gedungnya atau dari segi lokasinya itu saya jujur Pak, saya terus terang kalau bahasa Sunda saya merod Pak. Merod ya, asli merod. Ya memang kondisinya gitulah. Kalaupun misalkan kita sengaja beraniin gitu ya pada saat melihat bangunan tua terbengkalai, apalagi yang udah bangunannya udah hampir roboh kayak gitu kan ya, yang sebelumnya kita pernah penelusuran juga, ngelihat kondisi bangunannya itu aja kita tuh udah pikirannya udah kemana-mana, udah kesugesti. Jadi pertama kita masuk, apalagi kalau misalkan banyak cerita katanya ada setan yang putih merah lah, ada butak lah, ada pocong lah, ada apalah. Di situ tuh kita udah langsung kesuges bahwa tempat ini ada ini. Jadi kita tuh memang udah merot duluan ya, kalau Andris itu merot gitu kan. Kita udah takut duluan gitu kan. Cuman pada saat kita masuk benar-benar penelusuran ke dalam, karena ya kita diberaniin diri aja gitu kan. Jadi ya alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Yang penting kitanya juga tetap fokus juga lah, jangan sampai kitanya ngelamun atau bahasa Sundanya mah malaun gitu. Oke, Mas. Kalau menurut saya, kalau lihat bangunan contoh kayak di pabrik kemarin
Yang di pabrik, oke. yang pabrik Apple kemarin. Itu jujur ya, saya takut di situ lihat kondisi, wah ini kayaknya luas banget gitu. Nah, Takut banget itu. Tapi setelah saya rasain gitu ya, setelah kita explore menelusuri semua ruangan, memang rasa takut ada, tapi nggak setakut waktu saya melihat di depan. Makanya itu kan masuk setiap kita mau melakukan penelusuran, kita tuh nggak pernah cari tahu tempat itu ada apa. betul, ada apa. ya, betul. Jadi kita tuh memang diawali tidak pernah mau mendengar dulu apa yang orang bilang di situ terjadi, ada apanya. Jadi kadang kita cari tahunya justru setelah kita penelusuran ya. Karena bukan apa-apa sabar. Setiap kita kalau misalkan mau penelusuran, kita cari tahu dulu di situ ada apa, ada penampakan apa, sosok-sosok apa. Justru malah nanti kita kesuges. Nah pada saat kita kesuges, disitulah kita akan celakanya gitu kan. Jadi kita lebih baik mikirnya nggak ada apa-apa aja gitu kan. Kadang kita beberapa tempat ya kan, kita ada taman. Ya, Menurut cerita orang itu ada yang begitu. betul. Kita waktu itu pernah. Kita bicara-bicara ya kan. Iya. Itu waktu itu kita nemuin ada satu tambang, gitu. Saya udah bercanda aja sama Rangga. Wah ini kayaknya bekas bunuh diri, atau orang misalkan kalau datang ke sini lihat tambang ini pasti berpikirannya yang negatif, hal yang lain gitu kan, gantung diri lah atau bekas apa gitu. Ternyata pada saat kita keluar, menurut warga sekitar itu memang betul bekas orang gantung diri, dan bahkan waktu olah TKP sama polisi dibiarkan saja, itu tidak boleh dicabut, tidak boleh ditempas gitu kan. Makanya di situ, waduh, bener nih. Coba kalau dari awal dikasih tahu gitu, oh, Memang tambang itu sempat dilepas, cuman terjadi sesuatu. Oh, Di situ. Makanya sama polisinya sudah diikat lagi, dipasang lagi gitu. Oh gitu. kemarin juga ada tempat pabrik tuh yang baru kita telusuri. Itu ada yang bunuh diri, ada yang dibunuh di situ. Iya. Kita nggak tahu sama sekali. Sama sekali nggak tahu ya. Oke. Nah, gitu, sabar. Nah, kita bertiga ini yang biasa kita penelusuran setiap minggunya, gitu kan. Jadi saya sebagai host, Rangga sebagai ahli supranatural, dan Mas Andris ini sebagai kameramen, gitu ya. Mas Andris ini sebetulnya nama panggilannya Saeb. Jadi kita biasa manggil itu sebetulnya Saeb, gitu kan ya. Jadi kayaknya kita panggil Saeb aja ya. Saya kaku Soalnya manggil Andris kayak seolah-olah kayak secara formal banget gitu kan. Soalnya muka sama nama nggak sesuai. Namanya nggak sesuai, kalau Saeb itu cocok gitu. Pak, saya evaluasinya Pak, biar intinya nggak salah paham gitu. Nama asli tetap Andris, cuma nama panggilan saya. Tapi kamu lebih terkenalnya Saeb, lebih cocoknya Saeb, benar kan? Gitu. Mohon maaf kalau saya yang asli ini lebih ganteng. Ya, ini lebih ganteng kamu gitu. Oke, nah selain kita bertiga, para sabor pasti penasaran nih. Kita ada satu sosok di balik layar, gitu kan? Sangat berjasa sekali. Dia yang menyiapkan parabot kita buat syuting, gitu kan? Dia yang menyiapkan materi, dia yang menyiapkan segalanya lah, gitu kan? Ya, gitu kan. Nah, sosok ini biasanya tidak pernah terlihat di kamera, hanya di balik layar. Oke, please welcome Mas Jeremy. Udah pakai teti kan ya? Enggak, itu kalau itu, wow, Mas Jeremy Teti, top. Jadi Mas Jeremy inilah yang berjasa mengatur schedule kita setiap minggunya, yang mengatur peralatan untuk syuting, materi, dan biasanya yaitu tadi yang tadi saya bilang, kalau misalkan ada para sabor yang mengundang kita ke rumahnya untuk penelusuran di rumahnya, atau ada juga yang pengen kolaps untuk ikut penelusuran kita setiap minggunya. Nah, kalian itu
berhubungan dengan beliau, gitu kan. Nah, jadi beliau ini yang pegang kontaknya Borangan Channel, gitu kan ya. Mas Jeremy, Halo. oke. Asli mana nih Mas? Asli saya lahir di Bali Mas Bro. Oh, asli di Bali. Pasar, Wow, Denpasar. saudaranya Lea dong. Di Denpasar lahir. Ya. Ya. Cuman gede di Bandung. Oh, jadi dari kecil memang udah di Bandung ya. Gede di Bandung. Jadi Mas Jeremy ini biasanya nih, saya pengen tanya, selain menyiapkan materi itu biasanya apa sih yang dijalanin sama Mas Jeremy untuk persiapan channel Sabor Borangan Channel ini? Yang pertama kita biasanya kalau sebelum penelusuran itu kita survei dulu ke tempatnya Mas Bro. Survei ke tempatnya, terus nanya sama warga sekitar soal perizinan, karena kita juga nggak mau nanti pas di tengah-tengah kita mau syuting warga keberatan, Ya. warga keberatan atau ada hal yang tidak diinginkan. Jadi tetap kita sasadu ya, bahasa Sundanya lah, kita tetap harus izin walaupun itu rumah atau bangunan sudah terbengkalai, kita tetap izin sama warga sekitar. Jadi kita nggak langsung masuk gitu aja ya. Dan kalau tadi Mas Bo sama teman-teman cerita nggak pengen tahu nih cerita tentang satu tempat gitu ya, karena nanti takutnya image-nya buruk nih. Nah kalau saya dari awal udah tahu, Oh, kalau karena gitu itu saya cari tahu kan, Cari cari tahu dulu. Jadi pas penelusuran kadang ayam memerot deh, ya saya berarti gitu kan. Karena saya udah tahu duluan. Tapi sabar, setiap kita penelusuran kemana-mana, makanya dia barusan ngomong. Jadi dia itu selalu cari tahu ada makhluk atau sosok apa di tempat ini atau gimana. Jadi makanya mereka itu dia itu udah tahu duluan hal-hal yang ada di dalam tuh, dia tuh udah tahu duluan. Makanya setiap penelusuran sosok-sosok yang berada di sana itu selalu ngikutinnya ke dia. Ya kan? Contoh dulu kita waktu pas di hutan kota ada Neng Mawar ya. Neng Mawar itu adalah sosok kunti yang berbaju merah. Dia itu cantik, tapi energinya cukup kuat dan agresif gitu kan. Itu ngejar-ngejar terus dia pengen ke dia, katanya ya kita nggak tahu di situ posisinya apakah memang karena dia borangan takut posisinya atau seperti apa, kita nggak tahu gitu ya. Makanya itu ngejar-ngejar terus, ada sama Rangga dihalangin pun terus ngejarnya ke dia. Terus di tempat-tempat lain pun ada Neng Devi juga. Neng Devi itu adalah sosok kuntilanak yang berbaju putih. Jadi hanya di Borangan Channel ini sosok-sosok seperti itu kita kasih nama. Jadi buat yang kebetulan namanya sama, mohon maaf karena itu cuma guyonan kita aja gitu kan. Sebenarnya itu sebutan itu supaya kita nggak takut aja gitu kan. Betul, supaya kita nggak takut aja gitu kan. Karena kalau misalkan kita di satu tempat kita nyebutin kuntilanak lah atau kuntilanak merah lah, biasanya yang seperti itu tuh malah jadi bikin kesugesti kitanya gitu kan ya. Tapi kalau misalkan kita sebutin Neng Devi, Neng Mawar, kita semua udah tahu itu sosoknya apa gitu kan. Contoh kayak pocong kita sebut lepet kayak gitu kan. Lepet itu adalah kalau bahasa Sunda itu lontong ya. Ya kayak lontong seperti itu kan, kayak dibungkus kayak gitu kayak lontong. Jadi kita udah tahu semuanya. Kalau misalkan Rangga atau saya nyebutin ada lontong, ada lepet gitu kan, ada lepet ya itu tuh pocong gitu kan. Nah, Mas Bu, saya mau klarifikasi dulu nih. Kenapa? Ilmu juga nih buat sabor-sabor nih. Jadi waktu yang di penelusuran di hutan kota itu, kan di akhir tuh mungkin nggak masuk ya di kamera karena chaos di situ ya, saya dikejar-kejar ya. Ya. Saya tuh bercanda sama Mas Andris. Ayo uji nyali, gitu kan? Waktu kalian Ya, uji nyali. Ayo uji nyali. Nah, kesalahan saya itu, sebelum explore itu, saya melakukan hal yang menjadi pantangan kita kalau mau explore. Harusnya nggak dilakuin ya. Iya, yang harusnya nggak dilakuin sebelum explore, saya lakuin. Contohnya apa tuh contohnya? Wah, di muka ini sih. Nah, contohnya apa? Saya nggak tahu nih. Atau pura-pura nggak tahu aja nih. Pura-pura nggak tahu. Kita tutupin dia yang buka ya. Iya, sebetulnya tadi saya mau tutupin, cuman dia sendiri yang buka. Oke, ini ilmu juga buat sabor Oke. nih. Ya, kurang
bersih saya waktu itu. Kurang bersih apa? Saya kurang paham nih Mas Jer ini. Itu mau Ya. diperjelas, soalnya kita Gimana cuma sih kurang kurang polos bersih? ya. Ya, saya nggak jelas maksudnya gimana. Maksudnya kurang bersih itu nggak suci lah, nggak suci. Udah nggak suci lah. Sampai situ aja ya sebenarnya. Jadi di situ tuh Mas Bu, saya tuh badan tuh sehat sebenarnya, tapi ketika diam di situ berdua sama saya, badan tuh kaku, ngerasa kaku kayak mau gerak tuh susah, lemas, terus Di situ saya mulai merasa takut Mas Bob. Mulai Karena merasa ada iya. sesuatu gitu. lemas di situ karena mereka datang semua dan apa ya? Sebetulnya Kolebat tuh banyak di situ. Sebetulnya itu kan bukan mereka yang berdatangan. Jadi sebelum kalian meminta untuk uji nyali, sama Rangga itu udah dikumpulin semua di situ. Iya. Sama Rangga itu memang udah diundang, dipanggil, dikumpulin di tempat mereka uji nyali. Nah, mereka nggak tahu. Iya. Nah, begitu mereka minta mencoba untuk uji nyali, padahal itu semuanya udah ngumpul di situ. Mereka kan pada sibuk setting kamera. Iya, mereka pada sibuk di balik layar. Kita berdua yang ini Saya saja. dibully. Terus kita waktu nunggu mereka uji nyali juga kan dengar suara. Nah itu Ya. astaga, jadi ketika ke kondisinya di situ saya lemas, terus Mas Agus ngomong apa juga saya nggak dengar tuh karena Iya. fokus doa gitu kan. Nah saya tuh lihat ada Neng Devi di ujung tuh, ada Neng Devi. Mas Agus bilang, Mas Jeremy lihat gak itu warna putih, katanya di situ bisa berang. Ternyata karena mungkin bener ya yang kata orang, kalau misalnya makhluk halus itu kalau yang dia dekat suaranya tuh kayak jauh. Iya. Bener ya? Suaranya kayak jauh, terus kalau dia jauh suaranya kayak dekat. Jadi dia tuh dekat kita, nunjukin diri, pas kita ngerasa takut, ketawanya tuh sampai ke main jauh ya dia. Nah, jauh. Kita waktu pas mereka uji nyali pun kita sempat ngedengar juga ya suara ketawanya Neng Devi itu kita sempat ngedengar. Nah, jadi ini Sabor, pengalaman kita itu banyak ya keluh kesahnya. Jadi selain kita penelusuran itu, kita kamera belum on juga, memang di situ tuh kita ada banyak terjadi hal-hal yang mungkin nggak dapat ke kamera, kayak yang waktu kita datang di satu tempat satu bangunan di komplek itu kan. Oh iya. Di bangunan komplek itu tiba-tiba, biasanya kan kalau yang kawenehan gitu ya, kalau bahasa Sunda itu yang kawenehan itu cuma satu biasanya yang melihat lah, atau yang mendengar ada suara ketawa atau suara tangisan. Kalau itu serempak kita semua langsung pada saat kita hening itu kedengar suara nenek-nenek, ya kan? Suara nenek-nenek, bahkan suara nenek-nenek itu dia kayak semacam banting-banting meja lah, banting-banting benda gitu kan. Itu di situ benar-benar udah merinding banget gitu kan. Tapi pada saat kita ke atas ya alhamdulillah ternyata tidak ada benda yang bisa dibanting-banting ternyata di situ. Makanya saya heran, dia banting-banting apa di situ? Iya. Soalnya kedengeran gaduh sekali maksudnya. Gaduh sekali gitu kan. Kalau misalkan kayak ada orang yang lagi kerja gitu, lagi kuliah gitu, kalau kita dengar dari bawah itu, padahal pas kita ke atas tuh nggak ada apa-apa. Kalau Terus ada satu video juga yang di hutan kota itu, ya yang Mas dari dikejar itu. Karena pas terakhir kita chaos ya nggak bisa upload. nggak bisa upload ya, soalnya memang kondisinya kita itu kita saling menjaga diri dulu gitu kan. Kita karena bukan apa-apa, karena memang si Neng Mawar ini terus-terusan nyerang kita, karena dia awalnya kan ngejar terus Jeremy, karena sama Rangga dihalangin, sama Rangga dijagain Jeremy-nya, akhirnya dia itu malah nyerang kita semua gitu kan, malah nyerang kita semua. Jadi makanya di situ kita chaos, kita nggak sempat kita nggak sempat ambil gambar juga di situ kan. Dan itu tuh Mas Bob sampai kita mau pulang aja di mobil tuh masih ngikutin ya. Ngikutin di mobil itu. Sampai kita mau pulang baru cuma dibersihin, bener-bener dibersihin. Sampai kita keluar dari area itu baru dia nggak ikut Mas Bob. Tapi Sabor, ini sedikit cerita aja dari saya gitu ya. Sebetulnya kalau saya pribadi sih hanya bisa merasakan saja. Kalaupun misalkan
ada sosok di mana saya hanya bisa merasakan energinya saja. Melihat pun kadang samar sih ya, melihat pun kadang samar. Tapi ada pengalaman nih waktu awal-awal kita penelusuran ya, di awal-awal penelusuran saya kan pernah coba-coba, saya lagi edit video di rumah. Saya edit video, walaupun pada saat kita setelah penelusuran itu tuh sama Rangga kita tuh semua tuh dibersihin, ya kan? Kita semua tuh dibersihin supaya kita memang pulang dengan keadaan normal lagi, tidak ada yang ikut ke rumah gitu. Cuman pada saat saya lagi edit video, memang kalau misalkan edit itu saya sampai malam Rangga. Saya sampai malam, biasanya sampai jam 2, jam 3 gitu kan biasanya kayak kalau edit. Nah, pada saat saya lagi edit video, saya lagi enjoy kan, lagi edit video gitu. Tiba-tiba di kamar tuh gitar di kamar itu tiba-tiba ada yang metik sendiri gitu kan, ada yang metik sendiri. Tapi saya tengok ke gitar, nggak ada apa-apa. Saya pikir ada cicak gitu ya, ada cicak ya atau ada kecoa atau apa. Pada saat saya lihat-lihat nggak ada apa-apa. Tapi saya nggak mau kesuges kalau itu hal-hal yang biasa aja lah, saya biarin gitu kan. Saya edit lagi video. Nggak lama jendela di kamar itu kan memang posisinya saya biasanya kalau misalkan lagi edit jendela selalu saya buka karena saya merokok kan. Nah tiba-tiba jendela ada yang nyenggol gitu. Jadi kalau misalkan jendela ada yang nyenggol, dia bunyi jegrek gitu kan. Saya langsung buru-buru lihatlah keluar, ternyata nggak ada apa-apa juga, takutnya kucing atau apa. Cuman posisinya nggak mungkin kalau kucing, karena jendela kamar saya itu posisinya masih di dalam rumah, masih di dalam ruangan rumah gitu, tidak ke luar area rumah gitu. Nggak mungkin ada kucing atau apa. Wah, diganggu nih, saya bilang gitu ya. Ya sudahlah, saya biarin aja. Cuman lama-kelamaan karena saya tidak pernah memikirkan hal-hal yang aneh-aneh gitu kan, jadi saya biarin aja. Setiap malam saya kalau misalkan edit selalu ada suara-suara. Bahkan pernah saya lagi tiduran, kalau itu beres edit, saya udah tiduran, saya lagi setengah sadar lah saya mau tidur, tiba-tiba pintu kamar saya ada yang buka. Jadi kalau pintu kamar saya begitu kalau dibuka itu bunyi, pintu kalau dibuka itu bunyi gitu. Tiba-tiba ada bunyi. Nah di situ saya spontan langsung bangun lagi, saya keluar, saya lihat orang-orang di rumah udah tidur ternyata, dan nggak ada siapa-siapa satupun di rumah. Dan jadi intinya kita ini, ya saya nggak tahu apakah itu memang yang ikut dari tempat penelusuran kita atau memang di rumah saya juga banyak ya makhluk-makhluk seperti itu, kita nggak tahu juga ya. Setiap kita datang ke satu gedung yang terkenal itu, walaupun energinya kuat, sekiranya tidak melawan gitu kan, tidak tiba-tiba memang kan melawan, khawatir kena tim juga kan, baru bisa melawan. Kalau misalkan energinya kuat tuh, ada beberapa yang kuat, tapi cuma ngeliatin kita diem gitu, gak usil sama kita gitu. Ya jadi memang macam-macam ya. Ada sosok yang dia energinya cukup kuat, tapi dia nggak usil sama kita, dia cukup diem. Paling dia cuma nanya, naon siapa dia. Iya, kadang ada yang jaga pusaka juga nanya, ada pusaka lawan aing katanya. Iya. Orang niat kita kan cuma penelusuran ya apa. Tapi kadang suka ada juga lah ya, kayak dia sebenarnya energinya nggak kuat-kuat banget, kan ya. Iya. Tapi karena dia ngejago, dia ngelawan. Iya. Ada juga kan yang kayak gitu. Jadi kayak gitu kayak semacam tes. Pengen ngetes ya, sejago apa sih, mana gitu. Oh kayak yang rumah yang di daerah atas itu mas gue, yang bekas villa itu ya. Itu juga kan banyak yang melawan tapi energinya sebenarnya nggak terlalu kuat ya. Cuman itu lebih bagus lah pada kemarin. Udah pas begitu ditahan, nggak kuat, dia langsung pergi. Udah diterusin malah. Iya, tapi emang energinya itu kuat. Kuat. Itu kuat. Cuman karena dia tahu Rangga ini sang jawara, jadi dia langsung akhirnya mundur, balik lagi mundur, nggak diterusin gegelutannya gitu kan. Oke, dari saya sama Jeremy nih, kira-kira pesan-pesannya apa nih di Borangan Channel ini?
dari saya paling semoga channel ini bermanfaat buat penonton gitu, bermanfaat, menghibur, memberi edukasi, Betul. biar ketika kita datang ke satu tempat yang belum tentu, yang kita baru pernah datang itu nggak sembarangan, Mas Bu. Betul. Sebenarnya kita kayak mewakili netizen ya Mas. Misalkan di sini ada tempatnya angker nih, jadi kita membuktikan. Jadi kadang ada juga nih, saya pernah di DM sama Sabor. Waktu itu ada suatu tempat yang bahkan saya pun nggak tahu di daerah itu tuh ada tempat termakalah kayak gitu ya. Saya nggak tahu. Waktu itu saya sempat di DM, coba dong tolong telusuri, tolong explore tempat ini gitu kan. Soalnya konon katanya banyak orang yang bilang di sini tuh angker, kata gitu kan, banyak makhluk goib kayak gitulah. Akhirnya waktu itu saya survei dan kita akhirnya bikin konten di situ ya. Kita akhirnya bikin konten di situ. Jadi itu tuh memang dulunya kan tempat wisata. Dia ada dulunya ada outboundnya gitu kan, ada villa yang disewakannya gitu kan. Nah, pada akhirnya pada saat kita ke sana memang ternyata di situ banyak sekali ya. Di situ banyak sekali, bahkan energinya cukup kuat hampir rata itu ya. Energinya kuat sekali tuh di situ hampir rata. Kan di situ ada kerajaan. Ada kerajaan karena memang di situ. Nah, jadi memang kita itu kalau misalkan penelusuran, selain kita yang mencari sendiri, banyak informasi-informasi yang masuk juga dari para Sabor. Terima kasih Sabor, I love you. Nah, jadi dari saya nih, apalagi nih pesan-pesannya nih? Kalau dari saya sih, Mas, semoga apa yang kita buat sekarang itu bermanfaat buat semua gitu. Jadi kalau pengalaman saya ya Mas ya, Panggus dia kursi ya, bermanfaat ya. kalau dari pengalaman saya itu kadang kita itu lihat ini tempat angker, kelihatan dari depan gitu kan, di situ saya tuh udah kesuges gitu. Iya. Suges. Tapi kenyataannya itu ada satu kejadian yang waktu kita ke tempat wisata. Wisata kata orang-orang kan di situ gak ada apa lah, ada ini lah. Tapi di situ saya nggak merasa takut sama sekali. Serius. Walaupun emang waktu pertama ingat gak yang waktu kita disambut oleh Lutut gitu di atas. Di situ saya nggak merasa takut Mas Bob. Nggak merasa takut. Karena emang di situ memang salah satu kenangan itu buat saya. Waduh, ternyata punya kenangan di tempat itu dulunya. Mas Bu, kita nanya dulu nih, Mas Rangga, Mas Andris, sama yang lain nih, statusnya apa nih? Pada jomblo nggak nih? Waduh, benar. Kalau itu privasi Kalau privasi ya. Jadi kita ini memang anak nongkrong, ya. Anak tongkrongan yang setiap harinya kalau misalkan kita nongkrong, kita ngebahas masalah permistisan. Jadi nggak pernah kita ngebahas yang lain-lain sama. Jadi kita cukup bahas tentang mistik aja. Saya mau gak ada yang dibahas. Ya, itu masalah mistik aja kalau kita ngebahas gitu ya. Ya karena jadi kita ini mewakili para Sabor semua yang penasaran dengan tempat yang ditujukan oleh kalian. Ya kita mewakili, kita datangin tempatnya, kita explore, ada sosok-sosok apa di sana. Kita juga menelusuri hal apa yang pernah terjadi dulu gitu kan di tempat itu sampai akhirnya terbengkalai. Kita memang mewakili penasaran kalian. Tapi kita juga di sini nggak cuma mewakili saja penasaran kalian. Kita juga di sini mengundang buat kalian para Sabor yang memang pengen ikut penelusuran kita setiap minggu entah di mana gitu kan. Kalian cukup komen aja di bawah atau kalian boleh DM ke IG-nya Borangan Channel. Nanti ini bagiannya Jeremy nih yang hubungin kalian. Jadi nanti kita undang kalian. Di sana juga kalian kan bisa merasakan, karena bukan apa-apa. Kalian nonton di dalam video itu hanya sebatas nonton yang gitu kan ya. Biasa orang Sunda gitunya kieu. Nah, biasa gitu.
Nah, kalau misalkan kalian ikut penelusuran sama kita, langsung terjun di sana, kalian ngerasain cuaca dinginnya subuh-subuh itu seperti apa, muringkaknya bulu kuduk seperti apa, Jauhnya perjalanan. jauhnya Perjuangan. di perjuangan. Terus kalian juga, karena kan posisinya kalau misalkan nggak ke tangkap sama kamera, kita bisa merasakan langsung entah ada suara apa, entah kita bisa melihat apa di sana gitu. Kalian bisa melihat langsung. Sebenarnya gini waktu saya jelasin kenapa dalam konten kita nih, walaupun sempat satu kali dapat kesempatan bisa mewujudkan Ya, ya. nggak ketangkap kamera. Memang kalau ketangkap kamera itu 1:1000 Mas. 1/1000. Nggak semudah itu. Ya, ya. Jadi antara visual mata kita tuh sama kamera itu Beda ya. beda. Ya. Walaupun ada beberapa kamera tuh yang baru sekarang yang bisa mewujudkan itu, melihat itu. Cuman kalau pribadi saya sih itu kurang Kurang apa? apa. Kurang masuk akal. Eta mah filter. Iya. Tuh guys, ada penampakan eta mah filter bener. Ada yang di unboxing, lembut unboxing ada. Ada ya. Nah, jadi bukan apa-apa sih. Sabar. Kalau kita itu bikin konten itu seadanya ya. Iya. Kita seadanya, kita nggak mau pakai gimmick-gimmick yang mungkin ada kelebatan yang disengaja lah atau apa. Kita mau menerka Kalau pas saya pakai muka di ujung kan nggak mungkin. ya mungkin kita mah seadanya. Jadi buat para sabar juga, kalau misalkan kalian yang punya kelebihan semacam indigo kayak gitulah, bolehlah kalian komen apa yang kalian lihat di video-video kita. Mungkin kalau misalkan pada saat kita nggak melihat, kalian mungkin yang lihat gitu kan. Kita juga kadang kita suka live juga sih ya, ada live-nya juga. Nanti kalau misalkan kalian pas pada saat kita live di situ, kalian bisa langsung lihat juga, bisa komen-komen juga. Kalian bisa inilah ibaratnya kalian biasanya bisa request apa, kayak misalkan kayak saya untuk uji nyali, atau saya atau Rangga atau saya atau Jeremy, kalian bisa request lah seperti apa. Kalau saya mau nyari, nanti jatuhnya bukan saya yang nyari langsung. Ya. Muka-mukanya yang uji nyali, berarti kalau Rangga yang uji nyali, Kita yang nunggu yang uji nyali kan? ya. Jadi gitu. Oke, sabar. Sekali lagi, kalau dari saya, kadang kita kalau misalkan penelusuran kan sering nemuin yang namanya benda-benda pusaka, ya. Nah, kalau saran dari saya sih buat para sabar atau buat kalian-kalian yang memang ilmunya udah jago, yang udah hebat lah, berarti gitu. Kalau buat saran dari saya, mendingan benda-benda pusaka yang ada di tempat-tempat seperti itu biarkan saja lah, karena mereka juga sengaja dijaga gitu kan, karena itu bukan hak kita gitu kan, bukan hak kita. Jadi saran saya, takutnya memang nanti terjadi sesuatu, karena kita juga pernah dengar cerita ada satu maksudnya ada seseorang yang ingin mencoba mengambil benda pusaka di suatu tempat. Pada saat mungkin dia tidak bisa mewujudkan pusakanya itu gitu kan, sampai akhirnya dia bertarung dengan penjaganya yang ada di sana, ujungnya pulang-pulangnya muntah darah gitu kan, muntah darah. Nah, kita nggak mau hal-hal yang seperti itu terjadi gitu kan. Jadi saran saya, stoplah, sudah biarkan saja. Kalau misalkan memang benda pusaka itu ada di tempat itu, biarin aja, karena itu sudah ada yang punya gitu kan. Sama satu lagi kalau dari saya, untuk para sabor yang memang pengen ikut penelusuran atau memang ada saran
tempat untuk kita penelusuran, atau memang di rumah kalian nih para sabor yang kira-kiranya sosok-sosok makhluk gaibnya mengganggu, sering menampakkan atau apapun lah itu, boleh kalian DM ke IG-nya Borangan Channel, biar nanti kita yang datangin ke sana, kita telusuri rumahnya ya, ya, gitu kan. Tapi untuk sementara kita kayak Bandung dulu ya sebenarnya. Ya, untuk sementara kita wilayah prioritasin yang wilayah Bandung dulu, karena keadaan situasi sekarang kan sedang memang masa pandemi ini, kita juga lebih ke arah menjaga menjaga protokol kesehatan gitu kan. Kita depan pakai masker gitu kan. Tadi kita udah tes ya, tapi ya kita udah tes swab juga, alhamdulillah kita hasilnya negatif. Positif hamil Ya. Nah, jadi buat para sabor, terima kasih untuk kalian yang udah terus pantengin YouTube kita. Pokoknya kalau dari saya, jangan lupa subscribe, comment, share, and like gitu. Itu aja kalau dari saya. Kalau dari Randa gimana nih? Kalau dari saya sih apa ya, lebih adanya konten kita tuh lebih ke para sahabat tuh lebih berani, makanya kita menciptakan jargon-jargon kayak Tante Devi, Tante Mawar tuh supaya para sahabat tuh udah nggak kesugesti bahwa oh kunti itu serem, gimana aja Tante Devi itu yang Ya, baik. karena kan kita juga suka menjelaskan ke sabor ya, kayak kita menjelaskan bahwa contoh kayak sosok lepet, dia itu pasif ya. Dia itu pasif, dia sifatnya hanya diam, dan kalau misalkan dia menampakkan diri pun dia hanya nengok-nengok aja gitu kan, goyang-goyang aja gitu. Kalau misalkan sosok Neng Devi, dia kadang itu macam-macam ya, biasanya ada yang aktif, ada yang pasif gitu ya. Yang ngejar, cuman kalau dideketin gue dingin langsung. Iya, dia kalau misalkan kitanya takut, Iya. kalau kitanya takut, dia yang biasanya yang suka menampakkan diri atau ngedeketin ke kita. Tapi kalau kitanya berani, malah dia yang pergi ya, takut. Jadi intinya seperti yang saya sering bilang, kita tuh kan berbeda dimensi. Jadi dimensi kita, apa mereka yang ingin masuk ke dimensi kita. Saya harapkan sih kita yang masuk ke dimensi mereka. Jadi mereka nggak berani juga sama kita. Kalau kita kan dalam agama juga kita bisa bermain semua. Iya. Malah kalau kita takut membuat para jin itu jadi sombong. Betul. Dan kita sering di penelusuran Nantang-nantang tuh sebetulnya biar adrenalin kita nggak takut, Iya. gitu kan? Karena kalau misalkan kita takut, dianya itu yang sombong, jadi malah melawan ke kita, gitu kan? biar para sahabat juga tahu kita tantang sampai mana sih mampunya makhluk gaib itu ke manusia itu ngerjainnya sampai mana. Ya. Ternyata kan tidak. Malah jadi sebetulnya kalau misalkan keadaan kita takut, frekuensi kita itu malah jadi sejajar sama dia ya. Malah mereka dimensinya masuk ke kita. Dimensinya masuk ke kita gitu. Iya, jadi sampai dia berani menampakkan diri itu kan karena mindset kita. Karena mindset kitanya yang takut itu ya. Jadi kebayang apa yang kita bayang itu wujud. Iya. Mas Rangga, saya mau nanya nih, apa semua jin itu bisa nampakin diri atau enggak sih? Enggak. Kalau menurut ilmu kayak gitu, itu tuh tergantung lamanya dia hidup. Semakin dia lama hidup sampai ribuan tahun, ratusan tahun, itu memang kesempatan untuk penampakan Semakin besar ya. Cuman tetap aja manusia lebih sempurna. Lebih sempurna pastinya kalau gitu. Oke, dari Mas Said nih, kayak gimana nih Said? Ya, kalau saya ucapin dulu terima kasih sama Mas Giri gitu ya, karena selama penelusuran dia yang nemenin saya di belakang. Selalu ya, nemenin kamu di belakang gitu ya. Walaupun saya sama Rangga di depan, dia selalu ada di belakang. Walaupun terkadang mereka dorong-dorongan. Tapi dia paling setia. Paling setia ya. Dan untuk Mas Giri saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena Mas Giri itu udah sangat berjasa di kehidupan saya selama ini. Tapi berapa kali Mas Bowo, Mas Andres itu bukan karena ada apa-apanya. Mas Andres itu kalau udah pegang kamera nggak lihat jalan. Itu kebiasaan saya ya. Ini ya saya klarifikasi
klarifikasi dulu ya Mas. Itu bukan gimmick karena itu spontan saya. Kalau misalkan saya tiba-tiba kayak gimana gitu kan, kayak jatuh kayak itu spontan karena saya itu nggak pernah lihat jalan, saya fokus kamera. Seperti gurusuk itu benar itu. Itu benar karena emang saya nggak lihat jalan, nggak tahu jalan lah. Pokoknya gabres Sampai dia pernah nonton pengen kamera saya fokus di kita, dia jatuh, dia manggil gimana? Profesional berarti ya. Pesan-pesannya apa nih buat para sahabat? Jangan takut. Walaupun saya penakut, saya borangan, tapi saya berusaha untuk tidak takut. Karena semakin kita takut, semakin dia mendekat. Oh gitu. Ya, Mas Bob. Yang saya rasain sih itu. Soalnya pernah saya merasa takut nih Mas Bob. Waktu di mana? Ya, adalah beberapa waktu lalu itu. Saya itu benar-benar merasa takut. Saya pulang-pulang, bahkan megang kamera itu saya nggak fokus. Tiba-tiba berat di sini. Pas dicek sama benar. Benar ya? Benar itu Mas Bob. Tapi saya ini memang tadi pesan-pesannya kan jangan takut, gitu kan ya. Walaupun kalau misalkan saya takut itu selalu berat di sini ya, gitu. Tapi kalau saya takut sama cewek itu berat di sini. Itu berat banget. Jadi kita sebetulnya bukan hanya takut dengan makhluk-makhluk goib itu aja. Jadi kita yang kita takutkan, contoh kita ke bangunan-bangunan yang bertingkat atau semacamnya lah seperti itu. Kita itu justru takut kejeblos masuk ke karena kan kalau bangunan tua kayak gitu dia kayak misalkan tangga atau lain-lain dia nggak pakai teralis atau apa gitu kan. Kalau misalkan kita masuk kayak hutan kota, kayak hutan-hutan kayak gitu juga kita yang takut ada ular lah atau apa. Justru yang hal-hal yang seperti itu kayak misalkan banyak bangunan-bangunan yang udah mau rubuh kayak gitu kan kita takutnya justru sama hal yang seperti itu. Terus takut juga tempat itu jadi persembunyian begal. Betul. Keselamatan. Saya ucapin juga sama Mas Bob udah khawatir sama saya. Nah. Ya karena kan Mas Bob takut kan kalau di gedung-gedung itu kan emang safety-nya emang kurang ya Mas Bob. Karena saya yang teledor gitu kan, emang saya suka bikin ulah gitu. Ya. Mas Bob saya ucapin terima kasih banyak udah khawatir sama saya sampai saya kenapa-napa. Tapi sebenarnya saya nggak tahu lagi itu bukan khawatir. Kenapa? Yang tahu Jadi memang kalau misalkan kita penelusuran, jadi saya punya cerita nih waktu di gedung bekas tempat wisata itu. Konon katanya kan di situ tuh nggak boleh ngeludah. Konon katanya di situ nggak boleh ngeludah. Nah waktu itu saya jailin saya sama Rangga waktu itu. Coba ngeludah biar kita benar-benar ngundang untuk makhluk-makhluk yang ada di sini gitu kan. Cuman saya bilang sama Saeb itu cara ngeludahnya itu nggak boleh sembarangan. Cara ngeludahnya itu harus ke atas. Jadi di mana waktu itu saya ngeludah ke atas, akhirnya air ludahnya balik lagi ke muka dia gitu kan. Itu saya dikibulin yang kedua kali. Tapi emang mitos itu sudah terpecahkan. Saya sudah ngeludah, tapi tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa karena kamu berani di situ ya. Bukan, karena itu bagi saya itu sejuta kenangan tempat itu. Jadi sebetulnya waktu kita penelusuran ke tempat itu, kalau posisi saya, Jeremy, Rangga itu kita antisipasi kalau tiba-tiba ada serangan dari hal-hal goib yang ada di situ gitu kan ya. Cuman kalau yang dibayangkan oleh saya itu lebih ke nostalgia ya. Nostalgia. Di situ saya merasa nyaman banget Mas Bu. Tidak ada rasa saya takut kayak yang di Bakti, kayak yang di tempat-tempat lain itu saya merasa takut ya. Tapi kalau di sana itu saya nyaman banget sih, bahkan sampai jujur ya kalau boleh nawar nggak mau pulang saya. Kalau ada tenda saya makan di situ. Punya kenangan manis di situ ya. Saya benar Mas Bu. Saya merasa takut ya. Kalau emang pertama emang saya takut pasti lihat jalan sekitaran hutan kok gini, hutan itu punya pohon-pohon. Pas nyampe di sana langsung saya nostalgia.
ingat 5 tahun ke belakang. Si curhat anjing. Goblok. Jadi curhat. Ya. Tapi itu bukan kenangannya bukan tentang ini. Bukan. Oh, bukan. Itu bapaknya. Saya dulu sama bapak. Kayak bapak di sini gimana ya? Yo, saya Oke. terima kasih udah. Oke, pemirsa. Kita kan di sesi. Jadi malam hari ini di mana yang sudah terpisahkan oleh waktu antara anak dan ayah. Dan pada malam hari ini hanya di Ngobor kita akan menghadirkan seorang ayah dari saya. Silakan Bapak. Nah, ini Jadi sedih-sedihan iya tuh ya. tapi itu pengalaman. Nah, Sabor, waktu penelusuran kita yang di tempat wisata itu, memang di situ tuh ada waterboom ya, bekas waterboom. Kita nggak nemu waktu itu pas kita penelusuran ya. Pada saat kita mau pulang, ternyata di semak-semak itu ada ketahuan itu ada akses masuknya ke situ. Nah, waktu itu memang kita nggak sampai on kamera ya, nggak sampai on kamera. Pada saat kita masuk ke area kolam renang itu, memang saya merasakan kita kan nemuin ada nenek-nenek itu, ya, ada nenek-nenek itu. Saya merasakan auranya si nenek-nenek, energinya itu memang cukup besar. Nah, pada saat neneknya itu saya rasakan energinya dekat dengan saya ya. Saya coba waktu itu coba interaksi. Ada satu sosok lagi datang. Ada satu sosok lagi, kalian nggak tahu gini. Jadi sosok wanita berbaju pakai kemben gitu, baju-baju ini. Ya, iya sama kayak di kerajaan-kerajaan gitu dia pakai sosok kemben, di situnya dia pakai kayak ada sambul terus apa ada sambul. Nah, tapi dia mencoba mendekat, tapi akhirnya dia pergi lagi gitu Rana. Dia langsung akhirnya pergi lagi. Jadi yang saya rasain itu saya interaksi sama yang si nenek itu wanginya kayak wangi melati itu menyengat sekali dari situ. Cuman nggak ganggu juga si nenek itu, dia cuman kenalan aja sih gitu. Nah, Sabor, saya pengen sedikit cerita nih di ruangan ini seperti yang tadi kita ceritain di awal. Tadi waktu kita datang ke ruangan ini, memang kan ini ruangannya sudah lama terbengkalai, ini bekas kantor, sudah lama terbengkalai. Pada saat kita awal masuk tadi ya, kita udah disambut sama Neng Devi di luar. Neng Devi udah lagi duduk di depan, energinya memang kuat ya. Nah, setelah itu kita di samping ruangan ini tadi juga ngelihat ada sosok lebet gitu. Dan kita ketawa-ketawa kayak gini, kita ini sedikit mengerikan. Ini kita mengerikan. Bahkan tadi, ya bahkan saya merasakan ini di punggung saya ini tuh berat. Tapi Rangga yang melihat ternyata di belakang saya ada Neng Devi dia. Kalau kepala Indonesia kita ternyata di sebelum Mas Bodo ada kepala teman nongol di selatan. Di sini ya, di sini ya. Dia tetap di sini, kepalanya di sini. Kepala cewek itu ya ada di sini. Jadi kalian para sahabat kalau bisa lihat nih, ini ada di sebelah saya. Kalau itu cuma sini. Pantesan tadi tuh saya berat banget di sini tuh. Ini kayak posisinya kayak gini. Kayak ke pacar gitu ya. Bukan pacar sih kayak sebenarnya dia ke saya sih ini. Sebenarnya dia nih gitu. Mulai ke saya. Yang ditunjuknya Rangga sebetulnya, cuman posisinya ada di sini gitu ya. Kenapa dia langsung nyendernya ke saya gitu? Ngomong aja dia. Ini ada dua. Ada yang di belakangnya. Jadi memang kita lagi ngobrol gini tuh di belakang kita ini ada bunyi-bunyi gitu. Kalau misalkan kalian bisa dengar nih, ada bunyi-bunyi gitu. Memang ya ternyata itu sosok Neng Devi ini yang lagi ngeliling kita gitu kan. Jadi kita podcast tuh untuk hari ini kan awal podcast yang kedua. Ya ini awal podcast kita. Kita coba suasana baru di podcast gitu. Biasanya penelusuran nih kita duduk ngobrol di tempat angker kayak gini. Ya di tempat angker kayak gini gitu kan. Jadi jarang-jarang loh kita
ada podcast tapi benar-benar di tempat yang emang angker kayak ini itu Di jarang. tempat angker biasanya aja kita Mas Bu kalau udah explore tuh pengen cepet-cepet keluar gitu ya. Kayak nongkrong di situ, ini sengaja kita tongkrongin gitu ya. Ya biasanya kan kalau misalkan kita datengin ke suatu tempat yang angker, kita datengin ada sosok makhluk apa yang kita dapat di situ, kalau nggak kita coba wujudkan atau orang nggak lawan gitu kan kalau energinya kuat. Kalau hanya kali ini kita biarkan saja. Saya merasakan apa yang mereka rasakan maksudnya. Ya gitu ya. Jadi buat para sabor, oke lah. Kalau dari saya gitu, dari Rangga, saya dari Jeremy. Yang terakhir nih ada yang mau disampaikan? Maksudnya sih Dan ada juga Bantu channel ini biar lebih berkembangannya Mas Bu. ya. kalau nyari satu lagi, kalau nyari konten yang benar-benar real tanpa gimmick setting lagi, emang borangan saya apa? Ya, kita tuh tanpa no setting. Saya 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 dari saya ada ini sebenarnya terakhir. nggak bisa nggak apa-apa, cuma tolong bantu subscribe, komen, share, and like aja segitu aja. Gitu aja ya. Enggak tolong bapak, tolong saya enggak. Enggak lah, gak usah lah. Jangan saja udah waktunya kita ketemu aja. Kita peluk-pelukan, cerita-cerita. Jadi buat bapaknya saya nih, dimanapun Anda berada, Tolong ya pak. tolong pulang Pak. Temui anak ini Pak. Jadi buat bapak siapa? Enggak usah. Gak usah denger ya. Pokoknya buat yang merasa bapaknya saya, Kalau masih nganggep ya. kalau masih nganggap anakmu ini semakin pintar Pak, semakin cakep, semakin baik sekarang. Jadi saya harap pulang Pak. Utang banyak pak. Di rumah banyak yang lagi hutang Pak. Jadi di mana-mana. Pasti seserian gitu. Ya, untuk saya udah segitu aja lah. Buat bapak saya yang ada di sana, entah di mana gitu. Sehat-sehat. Yang penting sehat ya kan. Yang penting sehat. Yang penting buat bapaknya saya dimanapun itu berada, yang penting sehat dan terus doain saya Ya, Sukses. ya. kalau papa lihat ini di beranda gitu, sakit pak, mahal. Ya, Sebenarnya kok gratis, sering gratis. Buat bapaknya saya subrek. Ya, oke. Buat Sabor, terima kasih atas berkat kalian juga kita banyak masukan. Buat berkat kalian kita disubrek juga, gitu kan. Jadi intinya sekali lagi buat kalian yang memang ingin ikut penelusuran kita setiap minggunya, boleh kalian infokan ke kita. Terus buat kalian juga yang memang di rumahnya ada banyak gangguan hal-hal gaib, boleh infokan ke kita alamatnya, lokasinya, tempatnya di mana. Nanti biar kita yang bisa coba telusuri rumah-rumah kalian. Kita nggak mau lah kalau misalnya misalkan memang itu penunggu sudah lama di situ tidak mengganggu, ya kita juga biarin aja gitu kan ya. Nggak kita bungkus ibaratnya gitu ya. Tapi kalau misalkan memang udah sampai mengganggu, apalagi mengganggu kesehatan keluarga yang ada di rumah atau mengganggu aktivitas kenyamanan yang ada di rumah, nah yang seperti itulah akhirnya kita tim Borangan Channel siap mendatangi rumah kalian gitu. Oke, cukup sekian ngobrol bareng Borangan. Tetap ikutin penelusuran kita Borangan Channel dan ngobrol bareng Borangan. Follow IG Borangan Channel Borangan Channel. Borangan Channel. Andrews juga antara. Oke, nih boleh lah. Instagram Rangga apa nih? Boleh nih. Rangga BRST ya. Rangga BRST. BRST. Oke, buat saya Bapak Andrews Yogantara. Andris Yogantara, di follow ya. Jeremy Jeremy ADTYA. ADTYA. Jeremy pakai I pakai Y. Pakai I ya. Jeremy ADTYA. Nanti pokoknya kita tulis di bawah deh ya. Ya. Dan
follow IG saya juga ya, bowie_bns. Oke, buat sabor terima kasih atur nuhun pisan. Pokoknya tetap subscribe, comment, share, and like, dan follow IG kita, channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.